Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kita Pura Media. Malam ini kita bahas sudah ada bintang tamu dari Om Ibeng dengan Om siapa ini? Perkenalkan. Om Ismet. Oh, Om Ismet. Jadi orang ini adalah pemain band apa istilahnya? Pemain band tua. Oh, pemain band tua ya. Oke, dan saya sendiri Ceus di acara Kita Pura Media. Malam ini kita membahas thrash metal. Begitu ya? Iya. Acara thrash metal yang diikuti, ada beberapa band yang mau ikut ini. Ada Arwah ya, Arwah, Almarhum, Drextor, Rasputin, Viata Ritual. Oke, dengan konsep titik hitam 90. Oke. Jadi malam ini konsep acaranya seperti apa ini? Om Ismet. Siapa ya? Saya. Iya, bebas. Bapak pimpinan produksinya kan. Ya sebenarnya niatannya kita tidak bikin gigs, tidak bikin acara buat band-bandan. Niatannya itu kita mau ngundang teman-teman yang lama, kumpul untuk buat kompilasi. Cuma kan orang-orang lama ini kalau tidak ada asap, tidak ada api. Anu Caps, so banyak sekali kesibukan. Jadi supaya dorang datang, kita undang untuk bikin gigs. Caranya lewat gigs. Okay. Kita bikin gigs. Begitu kita kabari, ya responnya seperti yang kita duga begitu. Bagaimana produk aja? Semuanya merapat begitu. Oh, semuanya merapat. Kapan kumpul? Ya begitu semua. Akhirnya setelah sempat malam Jumat ya, kita majelis sama Om Iwan di Poviata. Itu kita ngobrol buat rencananya kan kita mau ajak bikin kompilasi, tapi yang band-band 90-an. Oke. Bikin kompilasi band 90-an. Alhamdulillah juga responnya bagus semua dan mau semua gitu. Dengan pertimbangan kalau kita tidak bikin monumen, kapan lagi gitu. Kita main band sudah lama ya. Iya, betul. Dulu kita terkendala karena panggungnya cuma ada festival kompetisi. Betul. Fasilitas rekaman tidak ada. Iya, betul. Nah, beda sama Bapak di sebelah ini. Oh, laju ya, ini Caps. Terbang Makassar kalau mau. Ya. Woi, kalau cerita Makassar lagi. Oke, terus. Ya, makanya saya ajak Om Ibeng buat kita kasih ketemu ulang dorang Jo. Baru kita ajak. Ya sudah ketemu, ngobrol, akhirnya oke. Tapi ya itu tadi kita lewat gigs dulu gitu. Oke. Setelah gigs bingung mau bikin apa ini. Gitu kan, maksudnya bawa lagu sendiri juga belum tak produksi begitu kan. Betul. Belum terekam ya. Kalau Rasputin ada ya produksi, sudah ada baru produksi keluar lagu album, ya, kan? ada produksi band baru. Yang lain-lain ini yang Almarhum, Drextor juga, terus Arwah ini kan betul-betul nanti ada band baru main band. Oke. Gitu kan. Jadi setelah itu disambut lah sama mereka, katanya oke, bagus itu, kapan gini ya. Sudah kita ngobrol-ngobrol, kita bilang kita berkumpul terus saja, baku bagi informasi, terus ya kalau sudah ada materi, kalau yang mau rekaman duluan silakan, tapi kalau mau kata Om Ibeng kita carikan produser. Iya, gitu kan. Kita cari produser dulu ini. Kalau sudah ketemu baru kita jalan. Iya, tapi lagi berproses. jadi Om Ibeng lagi proses untuk jadi produser ini. Beliau yang pimpinan proyeknya akhirnya. Oh, pimpinan proyek untuk bikin kompilasi tadi itu. Kompilasinya. Kalau buat gignya saya. Oh, sip. Jadi kalau Om Ibeng ini bagaimana sampai ide ini bisa muncul? Dari maksudnya tambahan band-band yang kemarin ini yang sudah didaftar ini, ada Arwah, ada Almarhum dan lain-lain sebagainya, ini sampai mau niat bikin album mini itu ya? Iya, kompilasi. Kompilasi itu cuma untuk anu saja trigger. Tahu sendiri kita yang tua-tua itu. Ya. Oh begitu ya? Oh iya. Kalau trigger tidak, kan harus kalau begitu. Kalau tidak dicambuk, kalau tidak dicambuk, dia bergerak.
diskon dia punya apa? Waktu acara, bulan, tempat di mana ini? Kalau buat gigsnya, insya Allah tanggal 19 Juli. Oh, tanggal 19 Juli. Di Inklusi Cafe. Inklusi Cafe di mana itu Inklusi Cafe? Di Jalan Guru Tua. Dia sudah masuk apa itu? Kalkubula, kantor sosial, Dinsos ya. Oh, di Dinsor Guru Tua sana ya. Tempatnya apa namanya? SLB. SL apa iyo? Itu iya, pokoknya penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas. Jadi dibikin panggung seperti apa konsepnya rencananya? Ya itu kita menyesuaikan juga nanti. Mau bikin panggung besar atau enggak. Atau kita dalam ruangan saja kemudian ada alat-alat kita main atau bagaimana? Kira-kira seperti itu, tapi kita maunya lebih intim saja sih maksudnya. Ya karena ini juga prosesnya sepertinya reuni juga teman-teman 90-an. Jadi panggung tidak ada panggung ya? Iya, dia datar saja musik street begitu ya? Iya. Konsep street mungkin. Ya, oke. Sama berarti konsepnya kayak pernah kita bahas itu ya? Musik street. Oke. Kemudian kalau dari Om Ibeng sendiri bagaimana rencana kerjanya ini? Apa yang harus dilakukan dekat-dekat ini, Bro? So dekat acara ini? Dekat-dekat ini paling cari dana dulu, fundingnya bagaimana sponsor, karena tidak sponsor. Nah, bagaimana tidak sponsor itu? Nah, begitu. Underground itu begitu. Tidak sponsor. Ada kelebihannya ini kan orang-orang tua ini kan juga ada pencarian semua. Jadi urungan bareng-bareng. Ya. Oh, patungan ya? Patungan untuk bikin patung. Untuk bikin event ya. Jadi ada berapa band ini? Insya Allah bulan Juli tanggal 19 kita akan Insya Allah kita Puramedia juga setup live-nya. Kalau umpama diperkenankan, kita Puramedia juga nanti dorong punya live ini bisa dinonton di kita Puramedia. Kemudian ini band-band tua band-band tua yang pernah ada di Palu, yang pada saat itu tahun berapa kita main band itu ya? Pokoknya tahun 90-an, makanya dia punya itu 90 titik hitam. Jadi kan dari titik itu dia menyebar tuh. Oh, begitu dia punya logika ya. Dia kan titik. Awalnya dari titik. Betul. Apa kita bahas di sini? Kita bahas di sini saya sambil santai. Jadi pemirsa kita Puramedia, nanti kita akan melihat atau menonton langsung atau bisa juga datang ke sana ya. Ya. Kalau ada yang mau datang bisa kita datang ke tempatnya. Kita tidak tiketing kok. Oh, tidak pakai tiket. Kita masih berbaik hati. Bisa datang gratis. Melihat kekacauan anak-anak muda ya gitu. Datang mozing apa istilahnya itu? Mozing. Bisa datang ke acara itu, kemudian bisa melihat juga senior main band. Bagaimana sebenarnya kita juga dulu om-om ini waktu masih muda main band tidak kalah seperti anak-anak muda sekarang, begitu ya? Ya. Ini via Ritual masih ada nih kah? Masih. Bukan sibuk. Gitarisnya yang paling sibuk sih gitarisnya. Iya. Ucup tuh sibuk pasti dia ini. Tapi bisa main. Kayaknya kalau ini jadi karena saya sering ke tempatnya juga kan. Ternyata di waktu-waktu senggang kalau tidak ada produksi film dia main gitar buat apa nih? Bikin lagu. Oh ya, berarti ada persiapan dia. Jadi agak enak juga sih akhirnya ngajak si teman-teman Piata ini. Kalau untuk Trextor masih apa? Drum siapa pemain drumnya? Drum siapa itu? Uzan. Drum Uzan balik ke Arwah kan. Oh iya. Dia balik ke Arwah yang main drum sekarang di Traxor, anaknya vokalis. Iwan. Oh, Iwan. Si Eja. Kalau malah almarhum masih ada? Masih almarhum beliau kayaknya. Orang siapa ini almarhum? Almarhum tidak ada itu Icat saja. Iya, tinggal Icat. Icat Kriting. Oh, lead gitarnya. Oke. Berarti teman-teman ini sudah dikoordinasikan semua dorong ya? Iya. Secara mental mau sudah ini. Mau sekali. Secara mental socap mau. Oh iya, kami tahu. Woi, panjang telinga sudah. Tahu ini. Mau main band ini. Yo, kita mau main band supaya menghidupkan kembali. Jadi
pada saat itu tahun 90-an pemirsa kita Promedia. Jadi itu ada band indie ya, ada band indie, kemudian Rasputin berhasil mengeluarkan album apa lagu itu? Super Vals ya? Super Vals. Iya, itu album Super Vals yang tahun berapa itu? Tahun 90 berapa itu ya? 7 ya. 90 2000 ya? Kalau albumnya 2000-an ya. Albumnya Iya, 2000-an kemudian Palu ini 2000-an baru ada. Iya, rekaman. Tapi kita pada saat itu musik berkembang tuh, ada punknya, ada punk streetnya, ada. Aku ikut habis Rasputin, Neonex, ada Noende waktu itu. Iya, itu semua. Aku ikut-ikut itu ya. Iya, tapi masa itu serentak. Bagus kan musik Sulawesi Tengah ini bagus. Coba bagaimana cerita tentang masa lalu ini, tentang musik masa lalu. Kenapa sekarang tidak seperti yang waktu itu? Maksudnya kenapa musiknya kita mati hari ini? Kalau menurutku tidak mati juga sih, karena ada beberapa teman-teman muda yang setauku masih produktif juga. Kayak yang saya tahu hari ini lagi persiapan album itu ada Super Vals. Nah, Super Vals. Terus persiapan single itu bulan ini ada Scarhead Barricade. Itu teman-teman muda yang luar biasa juga luar biasa sih. Rasputin juga ada tuh ini. Kapan launchingnya di Rasputin ini? Sudah rilis ya. Sudah rilis, tapi tinggal launchingnya. Rasputin paling dia menunggu saja. Menunggu, iya. Bisa jadi dia sama-sama dengan kalian kompilasi ini. Oh, begitu. Rencananya ya. Iya. Jadi berapa lagu di Rasputin yang ini? Gimana? Yang album terbaru ini? Album baru. Yang album baru 11. Itu lagu lama yang di atau berapa? Ada tiga mungkin. Iya, ada 3 lagu lama. Ada 3 lagu lama. Sisanya lagu baru. Oh, mantap. Sisanya lagu baru. Baru. Lagu baru, gitaris baru juga. Kemudian di acara ini apakah membawa bagaimana konsepnya, dibawa lagu sendiri atau kita menghormati bagaimana tadi ceritanya itu? Ya, itu dijelaskan sedikit. Iya. Karena kalau kata Om Iwan itu yang bisa kasih satu kita ini hanya distorsi. Oke. Gitu. Om Iwan Viata katanya yang bisa kasih satu kita ini hanya distorsi. Gitu. Ya kebetulan karena teman-temannya besar dan main band di era 90-an, di zaman itu kalau barat-baratnya Sepultura. Iya. Kalau Indonesia paling Suckerhead, Tengkorak, Rotor. Nah, cuman yang lebih banyak dibawakan itu kayaknya Suckerhead ya. Nah, akhirnya kita berpikir juga di hari ini juga Suckerhead itu sudah 3 orang yang berangkat duluan. Iya. Gitu. Buat menjaga karyanya, bentuk penghormatan kita juga karena kita besar dengan lagu-lagu mereka juga. Kita memilih untuk bawakan Suckerhead. Tapi bukan tribut ini ya. Bukan tribut, tapi bukan Suckerhead. Tribut. Bukan tribut Ya? Bukan tribut-tributan. Bukan tribut. Tapi mungkin dia lebih ke Hall kayak. Iya, Hallnya Suckerhead. Oh, iya, Hall. Karena sudah mati semua toh. Iya, Krisna sudah mati, iya, Bakar sudah mati, si Medi, Robin mati. Ya. Itu semuanya yang mati. Jadi kita Hall. tinggal menjaga karyanya ya lewat itu tadi. Kita biar ingat-ingat terus juga. Itu karena kita besar dengan karya mereka. Kalau juga. tribut tidak sih. Tribut tidak ya? Kemudian nanti di acara itu setiap band bebas berapa lagu atau? Bebas sih. Kayaknya juga dia formatnya bukan band antar band gitu karena kita karena itu, band yang ada di pamflet itu sebenarnya person-personnya saja gitu. Jadi kita bakalan kolaborasi lah. Gitu. Iya. Saya pikir Rasputin, Enteru. Dah. Ini satu-satu gitu. Iya. Putar-putar saja ya. Jadi lebih bagus kolaborasinya. Iya. Oh, kalau mau band-bandan begitu susah bayarnya. Susah. Bayarnya susah. Baru 1 aja. Berarti harus ada di mau pulang ya. Tanpa sponsor itu bisa ya?
Berani kita buat. Insya Allah. Insya Allah kamu berani buat ya. Ya, yang kita punya ini tinggal semangat kan. Kalau semangat di kita juga semangatnya hilang, bagaimana yang sekarang kan? Iya. Supaya juga kita kasih lihat bahwasanya sahabat kita Pura pada zaman itu kita sudah anak-anak om-om ini sudah punya banyak karya dan mereka juga tampil di semua acara ya. Sampai acara-acara festival luar Sulawesi Tengah juga waktu itu ya. Pernah ikut di mana Rasputin lalu? Nado. Rasputin di Makassar. Makassar ya? Di Makassar. Yang almarhum Talo. Baru kalau traktor sampai ke Jakarta, Surabaya. Jakarta. Berarti prestasinya juga bukan prestasi kaleng-kaleng istilahnya ya. Ya. Wah, itu zaman kompetisi kan. Nah, zaman kompetisi. Terus yang membedakan musik anak-anak musik zaman dulu dengan kira-kira dengan hari ini apa yang membedakan ya? Semangatnya atau apanya atau bagaimana? Dorong punya mode kerjanya kan ini sudah berbeda kan. Kita kalau kayak dulu kita lebih banyak cari panggung, kemudian kita main di panggung-panggung, dari satu panggung ke panggung lainnya kita eksplorasi kita punya musik. Sementara anak-anak sekarang panggung ini sudah agak sulit. Apakah itu juga berpengaruh sama ekosistem musik di Kota Palu hari ini? Tidak. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi menurutku juga teman-teman yang muda-muda sekarang itu kalau semangat sama energinya, 50 kali lipat kali dari kita ya. Karena mereka bisa buat event per bandnya itu event mandiri. Event mandiri mereka itu masing-masing sih bisa. Cuman ya itu tadi sepertinya ada yang terputus di antara generasi yang sekarang sama yang awal-awal gitu. Terputus bagaimana? Maksudnya terputus seperti misal gini, kalau kayak yang sekarang itu taunya pasti yang keluaran 2000-an. Nah, senior-senior yang dikenal itu pasti di era 2000-an saja gitu. Yang ke belakang itu yang sampai ke 90 mungkin skip ya, hilang. Makanya niatannya juga dari apa yang kita mau bikin ini bisa jadi signal bahwa harusnya mereka bisa lebih mundur lagi kalau mau menggali sejarah musik ya. Sejarah musik Kota Palu. Khususnya metal-metalan itu sih. Ya kayak sebelum Rasputin kan almarhum dulu. Iya, betul. Almarhum dulu terus jadi Rasputin dan di zaman itu ya harus diakui hanya Rasputin yang produktif ya. Bukan produktif apa ya? Yang gila lah menurutku. Iya. Pakai apa? Karena bukan dari masalah tampilan atau musiknya saja. Di zaman itu kita band-band lain ini berpikir belum sampai pikirannya kita untuk bikin lagu. Gitu kan. Nah, Rasputin ini sampai bela-belain rekaman di Jakarta waktu itu karena fasilitas yang ada di Palu sendiri itu belum memadai kan. Iya, betul. Nah, akhirnya dan yang paling gila itu sampai tembus ke Metallic Clinic 7. Oh iya, betul. Jadi memang itu aturkan sembah sama Om Ibu. Iya, seharusnya. Metal gitu. Gampang itu, Pak. Yang menurutku itu putus juga. Kenapa? Karena saat Rasputin ini keluar album berapa bulan lalu ya? Sekitar 6 bulanan lalu keluar. Itu sepertinya hanya orang-orang lama juga yang akhirnya membagikan, merespon gitu kan. Dari yang baru-baru ini itu sepertinya lewat saja gitu kan. Yang seharusnya kalau dia tahu sejarahnya ya enggak bisa, ini kakek kita ini, dato kita gitu kan. Harusnya. Jadi saya putus. Jadi waktu saya main band dulu. Jadi orang ini dari Viator Ritual itu Jobs ada set itu. Pokoknya kalau orang dua main, Neo Nexon harus main juga. Ya, kayak begitu kan. Iya tuh. Akhirnya kita masuk di antaranya mereka dan ini memang Rasputin ini salah satu band. Kita bukan by stay ini ceritanya. Iya, bukan tidak. Tapi memang Rasputin ini adalah salah satu band yang bikin trigger trigger sampai mengeluarkan album. Bayangkan kita pas ada yang Rasputin rekaman di Makassar.
Gila, Studio ke Makassar. gila kita kan waktu itu. Sampai Gimana, Boy? tiba-tiba Ceps bikin studio ya di Iya. Kakatua. Sampai saya bikin studio di Kakatua, betul. Gimana Omi begini? Itu pengaruhnya. Iya. Pengaruhnya Iya, luar besar, biasa. iya. Dan Tidak bisa ya kemungkinan teman-teman yang sekarang tidak tahu bahwa segitunya gitu kan. Weh, ampun Mas. Bisa ajak toh? iya. Bisa ajak Maksudnya orang itu ya gampang. ya maksudnya begini, banyak band waktu itu ada zaman sudah masuk 2000-an ya, waktu keluar ada Neutral Ground, ada segala macam yang Iya, 2000-an. 2000-an awal. Iya, 2000-an awal. Kita bikin event apa kemarin itu? Karena 3 warna. Kita bikin 3 warna. Iya, sama Tiga warna. Noende ya. Iya, Waktu 3 warna tuh 3 genre. 3 genre. Grunge, hip hop, Iya, rap metal dengan new metal. metal itu di Stie. Jadi sahabat kita pura. Jadi kita dulu itu main musik, kita kompak ya. Ya. Kita kompak, saling dukung mendukung. Jadi kalau ada band satu bikin kegiatan, dia main, itu kita respons, kita support. Kemudian dia kasih keluar lagu, sampai saya juga kemarin itu waktu tahun pada saat dia kasih keluar album di Metal Clinic, saya beli kaset Metallic itu Clinic. Metallic Clinic. Hampir semua Iya, band Palu punya kita beli. Metallic Kemudian Clinic. pas Rasputin kasih keluar lagi album yang sendiri itu. Iya. Nah, itu saya beli juga di itu di depannya Bang BPD. Kota Rame, Kota Rame sama Ko itu masih ada itu. Oh, David almarhum. Oh, almarhum. Tapi tokonya masih ada. Masih. Nah, jadi di situ kita beli itu kasetnya. Nah inilah mode kerja pada saat itu, di mana musisi Palu itu saling dukung mendukung. Jadi tidak mencela ya. Ya. Oh ini bandnya si Fulan. Sudahlah, sate kenal dia. Ya. Untuk apa saya mau dukung dia? Ya. Begitu ya. Tapi kalau kayak kita dulu, ini bandnya ini. mau main Trackstore. Oh, sudah kita kenal sama semua playernya. Sudah kita nongkrong rame-rame lagi. Mau main Rasputin. Kita main lagi, dorong main, kita penggembira di bawahnya sampai kita hitbang semuanya itu. Sampai lucu-lucuan lah istilahnya, superitasnya kita terkait dengan satu sama lain saling dukung-mendukung ya. Ya. Dan kemudian tidak ada sekat di antaranya karena kita saling mengenal. Nah, alangkah baiknya emosi ini yang harus kita jaga untuk generasi sekarang. Betul. Ini sebenarnya. Betul. Jadi kalau kita bikin karya, kita tidak boleh merasa kita sudah jadi artis sekali toh. Tidak boleh kita jadi artis sekali, maka kita harus saling mendukung program-program apa yang dibangun sama teman-teman musisi di Palu, khususnya nanti yang di acara ini kita untuk trigger ulang memancing ulang semangat, siapa tahu bisa kita bikin kompilasi. Mau bikin kompilasi juga ini rencananya. Ya, rencananya. Mau bikin kompilasi. Rencana intinya sebenarnya itu buat kompilasi. Nah, cuma kan buat yang tadi itu buat menghadirkan si dedengkot ini, kalau ndak ada band-bandannya ya agak susah kumpul kan. Iya, betul. Makanya kita pancing sama gigs itu. Oke. Baru sekarang sudah ada Papri ya, sudah ada kita punya media untuk perlindungan hukum. Jadi sebenarnya sekarang sudah lebih bagus. Jadi kalau teman-teman mau melakukan launching album atau mau bikin lagu atau lagunya sudah berproduksi begitu ya, atau mau mengurus hak cipta hak juga ciptanya bisa lapornya ke Papri. Tinggal nanti kita diskusikan dengan teman-teman di Papri itu sendiri, begitu ya. Kalau dari Omi Beng sendiri bagaimana kisah-kisahnya? Kisah apa? Kisah tentang Rasputin, tentang band-band masa lalu, bagaimana? Tapi kalau dari siapa tahu Om Beng, di zaman dulu itu yang paling berasa kita itu beda band, tapi kalau mau pulang selesai acara tidak ada yang tertinggal. Semua kita baku tunggu. Kalau kita satu jalur pasti baku tunggu. Iya, betul. Nah, sekarang yang saya dapat main di generasi yang sekarang, sempat main di ada beberapa band, turun panggung tiba-tiba mau ngobrol itu, lah gitarisnya kemana ini, pemain gitulah, drummernya kemana, hilang gitu, nggak ada pamitan, nggak ada. Jadi ya jadi band itu hanya di atas panggung gitu, nggak sampai turun, keluar, nggak sampai keseharian, sosialnya yang agak susah sampai kesehariannya nggak kelihatan kalau dia itu anak band gitu. Tapi saya juga bukan menyalahkan juga sih. Iya, mungkin proses sosialnya kan. Kalau mengcompare, membandingkan solidnya orang dulu sama yang teman-teman sekarang ini, kebanyakan berdiri dengan kelompoknya masing-masing. Itu di mana? Begitu ya.
Kalau kita dulu kan semua saling kenal itu karena ada di satu, sering ketemu di satu tempat di panggung. Betul. Akhirnya kenal, rumahnya lewat sini. Oh, sebentar pulang kita tunggu juga dia. Iya. Nah, gitu ya. Sampai habis acara kan baru kita. Zaman itu taksi jam 10. Itu lagi kau main jam 11 berarti kau jalan kaki pulang. Iya, jauh. Kalau sendiri capek pasti betul, kan, betul. Makanya kita harus baku tunggu. Apalagi lalu masih ada Perumnas ya. Ya. Apalagi kalau Perumnas. Perumnas main di GOR. Iya. Wah, itu campur horor juga. Betul. Main band. Baru kan memang dulu itu basic musik metal itu dari Perumnas ya. Iya, Perumnas juga. Mungkin tapi begitu ya? Di Palu Timurnya itu ada apa ya sebelumnya? Dorong Papa Alin ya. Piata. Sebelum Piata. Medusa. Oh, ada Medusa. Sama Butanot. Iya, saya pernah dengar itu Butanot ini basisnya si Santo Loto. Oh, jadi dua Palu Timur, dua Palu Barat. Di Palu Barat itu almarhum sama Arwah. Nah, di Palu Timur itu ada Medusa sama si Butanot itu. Oh, Butanot. Awal-awalnya kan. Jadi ini yang kita harapkan itu terakhir kita main itu Bang di mana itu di acara Palu Story Day ya? Apa? Store Day. Iya. Itu record Story Day. Nah, itu terakhir kita main sama-sama. Ada juga Please It Man, bukan Please apa? Toeng. Iya, Papa Guma. Iya, Ada Please It. Nah, Please It. Jadi situ juga ada acaranya bagus sekali. Itu sih terakhir kita main di Nebula ya. Nah, itu kita terakhir main di Nebula, musiknya street juga asik juga sebenarnya 2015-16. Jadi sudah lama tidak main band, kemudian kita main lagi ya pasti kacau-kacau lah. Tapi bagusnya kita kemarin masih pas butuh alat, aku pinjam di situ masih kasih pakai. Masih aman sih. Ya, semoga juga anak-anak muda sekarang yang mau main band ya masih seperti begitu, dia punya perasaan supportingnya. Kemudian saling mendukung atas karya-karya satu dan karya lainnya. Jadi kalau kita berkarya ya harus saling support. Ya. Kalau tidak baku support berarti main di mana itu? Main di hutan saja. Ya. Kemudian rencananya ini setelah bikin acara nanti ini untuk trigger awal. Jadi sebenarnya selain kita mau nostalgia, iya. Pasca Covid ini kan akhirnya semua hitungannya kita reset dari nol. Iya. Nah, jadi ada peluang di situ. Bagaimana kita juga bisa dapatkan itu peluang karena sama-sama kerja dari nol. Ya. Nah, dengan lihat peluang itu harapannya bisa hidup lagi di komunitas lagi seperti dulu. Iya, itu harapannya. Nah, seperti dulu. Walaupun nanti posisinya kita yang sudah kambing etawa semua ini tinggal di atas, tapi sudah dia hidup lagi seperti dulu. Itu harapannya. Itu harapannya. Jadi kita berarti targetnya ini harus kasih keluar mini album. Atau album apa? Album Kompilasi dulu. Nah, itu balik ke bandnya lagi. Kalau dia mau album ya kita support. Iya, harusnya seperti itu ya. Kita support lagi. Jadi lihat respon dulu dari yang 4 rencananya ini ya. Kalau misalnya si Rasputin lagi yang lebih banyak respon, ya yang bertiga dukung Rasputin dong. Oh iya, begitu lagi. Yang keluar album duluan. Bagusnya sih lihat begitu peluangnya. Apalagi didukung sama adanya media. Nah, ada Kita Pura. Artinya itu ya di circle-nya kita semua loh. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kenapa tidak itu terus jadi sarana kita mempromosikan dirinya kita dan daerahnya kita ini sendiri? Kan begitu. Iya, saya setuju. Iya loh. Tujuannya kan begitu, biar kita kelihatan, yang di luar itu lihat kita. Nah, bukan kita lagi mau ke sana. Iya, capek. Harusnya orang yang kesini. Iya. Sekarang kan media sudah tidak perlu lagi kita harus bermain di Jakarta, tidak perlu lagi kita main di mana. Kita main di Palu saja, orang di luar sana sudah bisa lihat orang di sini. Kan ini skill sama ceritanya tuh. Hanya medianya saya. Sekarang medianya sudah terbuka. Jadi kita kan lihat umpama di circle musik ini, kita lihat bagaimana CP Culture Project ya sudah berhasil ke sana. Betul. Nah, walaupun ini kan beda genre.
Iya. Nah, tujuan daripada komunitas thrash metal ya, metal semua ini juga seperti begitu, walaupun nanti di event yang berbeda. Nah, Rockin Solo atau yang Emersonic insya Allah ya. Emersonic itu dia punya grade tertinggi toh. Itu mungkin ya. Ya Java Bisa Jazz, diundang Java di Jazznya Buka. metal ya. Anggaplah Ya, begitu, ya. anggap Iya, begitu. Java Jazz Karena metal. kalau cuma Rockin Slabes hampir rata-rata sudah pernah Sudah, iya. main. Nah, itu bukan satu yang kita mau kejar lagi. Yang Iya. kejar lagi yang di luar ini. Ah. Betul, Nah, betul. seperti begitu. Itu yang mau dikasih tunggu dulu. Ah, Karena dipikir kita juga masih lebih tua ada orang power metal. ya. Hah? Betul. Power metal lebih tua. Ya. Mantap semangatnya. Jadi semangatnya ini kita tetap terus berkarya. Intinya saling dukung, saling support. Ya. Kemudian ketika ada satu karya keluar daripada band Palu sendiri, dari semua aliran musik, ya kita tidak bisa kita tidak bisa mengatakan itu bukan saya punya aliran musik itu. Ya. Jadi saya tidak dukung dia. Ya. Harusnya itu keluar dari mana? Itu punya Anak kita. Palu. Nah, itu kita punya semua. Betul. Jadi Ya. ketika produk itu keluar dari Palu, berarti itu kita punya. Nah, Ya. karena kita murah. Itu Jadi kalau- terinspirasi dari itu ya, nama Iya, ini. itu sebenarnya. Jadi kita pura ini kita semua. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi membangun semuanya konsep. Betul. Kita sama-sama bekerja, apa punya karya, kita publish di sini. Kemudian mau kita bantu apa yang bisa kita bantu, akan kita bantu melakukan hal-hal periklanan dan lain-lain sebagainya. Insya Allah. Ya. Ya. Kalau saya sih ada tambahan sedikit sih Iya. kayaknya. Yang penting itu saling mengunjungi ya. Iya. Yang tua kunjungi yang muda, yang muda kunjungi yang tua, dan Iya, oke. jangan segan-segan untuk menceritakan apa masalahmu. Ah, Nah, ini kan biasa kita tidak tahu band ini punya masalah apa, akhirnya kenapa dorang lari sendiri, suzon. Iya, iya, Jadinya. iya. Tapi karena kita tidak tahu masalahnya. Hmm. Tapi kalau itu dia bagi, kemungkinan kita bisa seperti Culture Project yang Iya. maksudnya di genre itu Iya. yang bisa mengangkat akhirnya kan. Iya. Nah, mungkin kita di metal-metalan ini bisa seperti itu, saling mendukung gitu. Kalau kita bisa kasih keluar juga, kita punya masalah ini, misalnya kita lagi garap album, Iya. sudah selesai mau rilisnya itu kita bingung karena ada ini, ya ngobrol saja, siapa tahu salah satu dari kita punya solusi. Punya kan. solusi. Betul. Makanya silaturahmi itu sih yang paling. Oh, iya. Jadi kita harus membangun itu silaturahmi Ya, harus ya, harus sering ketemu. harus sering ketemu. Ya, medianya harus ada. Karena rezeki itu tidak hanya kalau ketemu satu orang Iya. terus gitu. Harus rame-rame Harus hitungan, ketemu ya. orang lain lagi. Jadi gimana Om Ipeng? Iya, paling diusahakan sementara acara ini akhirnya juga kita bisa bikin tempat kumpul-kumpul. Anggaplah saya sudah punya patokan mungkin 2 tempat kumpul itu bisa Ya. nanti kumpul antara yang tua dan yang muda, mungkin di Poviata atau kita kumpul semua lagi rame-rame di sini. Iya. Itu untuk kemungkinan kita dulu semua sudah gabung semua dulu. Ya. Iya, boleh. Bentuk dulu toh ekosistemnya, komunitasnya kembali. Kalau dulu kan ada Palu Noise, tapi habis itu Palu Noise ini putus toh dengan generasi yang Iya. 2000-an 90-an itu putus. Tidak ada. Yang masih sempat sambung missing linknya tinggal Ismet. Ya. Karena saya tukang bajalan. jadi hub. Tukang bajalan dan sewot dengan urusan band-bandan. Iya, iya, iya. Tapi kalau mau didengar tadi ada band-band metal yang lagi berproduksi, yang lagi berarti masih ada antusias itu, anak-anak muda masih mau berkreasi ya. Masih besar Mereka dorong lagi punya. gila-gilanya Lagi sih gila-gilaan, sebenarnya. iya. Kita saja yang kurang keluar mungkin Oh, ya. kita yang kurang keluar mencari informasi. Karena Oke. jaga rumah, Jaga rumah, jaga anak-anak, jaga jagir. jadi dapat Iya. informasi ya paling dari sosial media. Oh, oke. Oh, jadi saya tawarkan saja di acara ini ya. Siapa tahu ada teman-teman band dari semua genre. Dia mau dipublish, kemudian dia mau promosikan albumnya atau dia mau bantu dalam hal-hal lainnya. Ya. Ya, Itu bisa datang ke kita Pro Media. Insya Allah kami akan mensupport apapun itu sebatas kemampuannya kami di
multimedianya. Jadi kalau umpama ini ada laguku, silakan bikin dia punya video apa istilahnya trailer Ya. atau lagu-lagunya, kasihkan ke kami, nanti kami yang akan iklankan. Jadi seperti itu sih Ya. supportivitas dari Oh, kita ya. Pura Media. Jadi supaya seperti Ibim bilang, Chips, kita dia sounding, Ya. sama pas di jalan tuh, Ya. gagal ini, sama baca-baca terus coba goyang-goyang layar. Sudah begini, gagal kayaknya ini. Kayaknya lari huruf. Iya, kayaknya lari huruf ini. Tapi gagal di acara. Jadi saya bak komen Ibeng itu di mobil. Nah, selesai saya oke kan. Saya setup memang supaya cepat pulang, supaya ini barang supaya bisa kita publis lebih bagus lagi. Iya. Makanya malam ini kita bertemu supaya kita bicarakan tentang event. Ternyata event ini Hanya- reunian, Ah. kemudian dibikin di satu acara yang tidak terlalu besar. Ya. Kita berkolaborasi memperlihat reunian ya, Iya. supaya ini loh anak-anak band yang dulu Ah. kita juga ada di sini ternyata. Di Palu kita juga pernah bermain, kemudian ada juga Rasputin sebagai ya bisa kita bilang pentolan semangat ya. Dia triggernya bagus sekali Rasputin. Datonya metal di Palu ya. Tidak bisa kita pungkiri, dan saya juga pada saat itu di Neonexon. Ya. Jadi sebenarnya dia sudah apa namanya ini? Apa sebenarnya sudah? Abu ya kompai. Abu ya. Sudah master. Jadi Rasputin ini sudah master. Jadi kita banyak dapat semangat. Oh bahwasanya, Rasputin sudah bikin album. Bagaimana caranya kita bikin album? Kita belajar. Kemudian kita sampai bikin studio sendiri kemarin. Ya. Itu semuanya sebenarnya semangatnya ada di Rasputin, khususnya Om Ibeng ini, dia punya Ya. pantutu ya. Siapa yang meninggal sudah vokalisnya? Fikar. Oh Fikar. Itu keren. Terus Aldi sehat-sehat. Rasputin punya pasukan ini hari. Sehat. Sehat semuanya. Kalau Trexor Alhamdulillah sehat semua. sehat semuanya. Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi Neonexon juga saya tinggal sendiri barangkali. Yang lainnya tidak tahu kemana. Jadi susah sekali. Kita ada kolaborasi kemarin terus mesin musik grunge modern, tidak tahu apa dia namanya. Tapi nggak apa-apa sih karena berhubung namanya Neo, berarti orang-orang baru pun ditarik nggak apa-apa Ya, sih. karena Harusnya Neo Om terus Tiap ya. jalan juga. Jalan terus ya. Bisa jadi siapa tahu masuk juga, kalau berminat di kompilasi masuk saja. Oh iya, nanti kita tester. Kalau umpama bisa masuk, kita masuk supaya kita punya warna warna musik Palu lebih berwarna ya. Oke, mungkin closing statementnya Om Ibeng dulu. Om Ibeng. Jadi harapannya kami dengan event ini semoga apa yang dulu tercerai-berai Ya. bisa kembali bersatu. Sebagaimana tajuknya ini titik hitam, maka anggaplah ini kita mulai lagi. Ya. Bagaimana agar titik hitam itu kemudian menjadi awan hitam menggelapkan kota Palu. Ya. Ya kayak begitu. Oke. Ya kalau saya kembali lagi harapannya sih saling silaturahmi, tukar informasi, terus saling support juga dalam bentuk apapun ya buat anak-anak band nggak cuma metal. Pokoknya siapapun yang berkarya ya mari kita support sama-sama. Lebih banyak berani curhat lah gitu. Iya. Biar ketahuan masalahnya di mana kan, karena Ya, selama ini masalah kita pendam semua, jadi masalah itu tidak selesai. Atau orang tidak tahu di mana mau pikir. Nah bisa jadi. Nah tadi kan Om Ibeng sudah bilang kemungkinan kita akan bikin 2 titik, kalau ndak di Poviata sama Om Iwan Viata, Om Iwan Gondrong, ya di sini. Iya, di Ketapura ya. Gelatik Iya, sama di Gelatik. Kaili Nusantara ya. Iya. Nah, jadi ya harapannya tetap semangat sih semua, terus berkarya. Oke. Harus lebih banyak lagi yang keluar dari Palu setelah kultur. Iya ya, harusnya seperti itu sih. Harusnya begitu sih. Iya. Karena artinya sudah terbuka jalan lewat kultur kan. Ya kita tinggal sharing-sharing ke kultur, Iya, tanya-tanya. betul. Mau kalau link ini siapa tahu bisa bagi link juga, bisa. Iya. Nah, iya. Seperti itu sih. Jadi insya Allah nanti teman-teman di Palu ya, Ya. teman-teman di Palu bisa nonton live streamingnya itu di Kita Pura Media.
Jadi bisa nonton om-om ini bermain di Kitab Pro Media, dan saya jamin kamu pasti hitbang di depan layar HP. Baru yang berikutnya lagi bulan Juli ya. Bulan Juli tahun 2022 ini bertempat di Inklusi di Jalan Guru Tua. Guru Tua. Insya Allah kita akan nanti share dia punya waktu updating terkait dengan event ini, agar supaya teman-teman yang mau datang bisa datang live nonton di sana, atau mau nonton di media streamingnya juga ada. Mungkin hanya itu saja malam ini kita diskusinya. Oke, selamat tinggal. Thank you.